Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 10, ya, hari ini kita akan mencoba membahas melatih soal untuk persiapan kegiatan PAT di semester genap tahun 2021. Untuk materi pembelajarannya atau bahan soal yang akan diujikan itu adalah materi dari semester genap dari bab pertama sampai bab akhir, ya. Silahkan disimak, mudah-mudahan memberikan kemudahan sekaligus kelancaran untuk nanti pelaksanaan PAT. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, kita lanjut nomor 1 saja, kita mulai. Menurut hukum Islam, suatu perbuatan apabila dilaksanakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat pahala, disebut dengan, nah ini apa nih? Hukum Islam itu kan ada 5, ya. Maka untuk sesuai dengan jawabannya itu adalah ketika dikerjakan dapat pahala tapi ditinggalkan tidak apa-apa, maka disebut dengan sunnah. Maka jawabannya adalah D. Nomor 2, perhatikan ayat berikut ini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, bagaimana kedudukan Al-Qur'an berdasarkan ayat di atas? Maka jawaban yang paling tepat adalah Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu ya. Nah, ini ayatnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Nomor 3, Al-Qur'an merupakan pembeda antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Sehubungan dengan itu, Al-Qur'an dinamakan dengan nama lain Al-Qur'an yang berkaitan atau maknanya itu pembeda antara yang benar dan salah, maka yang paling tepat adalah Al-Furqan. Nomor 4, ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan pada Nabi Muhammad, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-9. 5, hadis yang berdasarkan perkataan Rasulullah adalah qauliyah. Kalau fi'liyah berdasarkan perbuatan, kalau takrir itu ketetapan, nah kalau qauliyah itu berdasarkan perkataan Rasul. Nomor 6, hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat menunjukkan sunnah yang bersifat qauliyah, ya, perkataan Nabi. Nomor 7, ijtihad menurut bahasa berarti mencurahkan tenaga, ya, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, pikiran, itulah yang maksud dengan ijtihad secara kebahasaan. Nomor 8, kapan dimulainya ijtihad? Nah, jadi kapan dilaksanakannya ijtihad? Awal-awal dulu dalam sejarah itu yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. 9, orang yang berhak menerima zakat disebut dengan apa? Disebut dengan mustahik. Kalau muzaki itu adalah orang yang berzakatnya, amil orang yang berzakat, asnaf ini adalah golongan penerima zakat, dua apa? Ya, fakir, miskin, dan lain-lain. 10, mengeluarkan zakat hukumnya wajib apabila telah memenuhi nisab dan haul. Nah, dalam zakat itu ada nisab dan haul. Nah, nisab itu apa? Nisab itu adalah batas jumlah harta terkena wajib zakat. Jadi ada batasnya, tidak sembarangan zakat itu, ya. Ada yang disebut dengan nisabnya. Yang ke-11, dalil nakli yang menyebutkan tentang 8 asnaf penerima zakat itu ada dalam Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-60. 12, perbuatan membedakan antara haji dan umroh. Nah, ada haji, ada umroh, bedanya apa? Nah, dalam rukunnya yaitu di umroh itu tidak ditemukan wukuf, sementara haji ada wukuf. Itu salah satu perbedaannya. 13, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, yang digarisbawahi man istata'a di sana itu artinya adalah mampu. 14, tawaf yang dilakukan ketika meninggalkan kota Mekah, tawaf terakhir, ya, disebut dengan tawaf wada. Nah, ada tawaf qudum, ifadah, sunnah, nazar, dan lain-lain. 15, mengeluarkan sebagian harta yang bersifat tetap untuk kepentingan umat disebut dengan wakaf. Nah, kalau zakat itu kan sudah tentu, ya, kewajiban ketika sudah mencapai nisab dan haul, infak dan sedekah pun itu seadanya, sukarela berapa-berapanya, tapi yang tetap seperti tanah, kemudian bangunan, itu adalah wakaf. 16, berikut ini termasuk rukun wakaf kecuali orang yang menjadi saksi wakaf. Nah, ini, ya, bukan rukun. 17, syarat-syarat wakaf kecuali harta wakaf boleh digunakan orang yang menerima wakaf. Nah, ini kecualinya, ya.
Harta wakaf digunakan untuk kepentingan umum, ini adalah syarat-syaratnya harus benar seperti itu. Tapi harta wakaf perlu digunakan oleh orang lain dari wakaf, ini salah. Khalifah yang mengatakan perkataan di atas, kana fakru ayyakuna kufron. Siapakah dia? Yaitu Ali bin Abi Thalib. 19. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena iman dan ilmunya. 20. Di bawah ini contoh perilaku bersemangat menuntut ilmu kecuali ketika ulangan mencontek agar hasilnya maksimal. Nah, ini mah bukan perilaku semangat berilmu ya, ini kecurangan, kebohongan yang harus ditinggalkan. 21. Di antara Nabi dan Rasul memiliki ilmu daripada harta sehingga akhirnya menguasai ilmu yang sangat luas, bisa berkomunikasi dengan hewan juga. Ini adalah salah satu mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, nomor 21 ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. 22. Balighu anni walau ayah. Nah, di sini memerintahkan pada umat Islam untuk menyampaikan ilmu walaupun sedikit. Satu ayat kalian tahu, maka lebih baik disampaikan, jangan sampai disembunyikan. 23. Umat Islam yang mengajarkan ilmunya pada orang lain secara ikhlas, ia akan memperoleh pahala amal jariah. Apa itu amal jariah? Amal jariah itu yaitu amal perbuatan yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Seperti sedekah, wakaf, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu termasuk sedekah jariah. Doa anak soleh pada orang tuanya. 24. Sikap semangat mengajarkan ilmu pada orang lain disebut sebagai bentuk dakwah bilhaq, karena dakwah dilakukan dengan memberikan contoh yang baik kepada orang lain. 25. Pertama-tama seruan Rasul kepada kita ketika melihat kemungkaran mengubahnya dengan lisan atau pembicaraan. 25b. 26. Berikutnya bukan tugas-tugas malaikat. Acuh terhadap perintahnya, nggak ada. Ya, ini mah malaikat senantiasa taat, nggak ada yang acuh terhadap perintah Allah. 27. Seseorang lebih berhati-hati dalam kehidupan, lebih semangat dalam beramal baik, rajin beribadah karena ada yang mencatatnya, bagian hikmah beriman kepada malaikat. 28. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya adalah Israil. 29. Malaikat merupakan makhluk mulia. Pernyataan ini merupakan sifat-sifat malaikat adalah gemar beramal soleh sesuai kehendaknya. Nah, yang bukan ya, selalu berzikir, oke, selalu beribadah, bertasbih, tidak pernah menunda perintah Allah, itu adalah sifat malaikat. 30. Rasyid selalu jujur bertindak, tidak pernah malas belajar, selalu percaya diri ketika menjalankan soal ujian. Ia tidak mencontek walaupun pengawas ujian tidak melihatnya. Rasyid meyakin keberadaan malaikat yang mencatat amal baik dan buruk itu yang mana? Raqib atau Atid? Nah, mencatat amal baik itu adalah keberadaan malaikat, maaf ini salah ya, kita ubah, bukan malaikat Jibril tetapi malaikat Raqib, mencatat amal baik seseorang. Baik, 31. Seorang yang mengimani adanya malaikat akan terlihat dalam sikap dan perilakunya. Di bawah ini yang bukan merupakan tanda-tanda orang yang beriman pada malaikat adalah percaya pada ramalan bintang. Nah, ini artinya dia mengingkari iman kepada malaikat. 32. Salah satu hikmah beriman pada malaikat mendidik seorang muslim untuk selalu disiplin dengan segala hal, karena apapun yang dilakukan seorang akan diminta pertanggungjawabannya. Ini jelas ya. Sedikit amal baik kalian akan diperhitungkan, begitupun amal buruk kalian akan diperhitungkan. 33. Datangnya hari-hari merupakan peristiwa hancur leburnya dunia. Mesta isinya kalian dengan tiupan sangkakala. Meniup sangkakala ya malaikat Israfil, gampang ya. Terjemahan potong ayat dari surat An-Nisa 136, faqad dola lam ba'ida, yaitu maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dolun artinya dia sesat. 35. Faqad dola lam ba'ida, maka hukum tajwidnya tanwin berhadapan dengan ba, ini adalah iqlab. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. 36. Nafsu yang mendorong manusia untuk selalu berbuat keburukan disebut dengan nafsul lawamah. 37. Ikut berbahagia saat melihat orang lain mendapat nikmat merupakan penerapan, yaitu husnudon kepada orang lain. Nah, ini ya jawabannya. 38. Apabila kita tidak mampu mengendalikan diri sendiri, maka akan timbul madarat yang besar, yaitu muncul fitnah dan kerusakan. 39. Sikap berikut yang tidak mencerminkan kandungan surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu mengalihkan kemarahan dengan banyak berolahraga. Tidak mencerminkan ya. 40.
Ukhuwah Islamiyah merupakan hubungan persaudaraan yang teramat indah karena didasari oleh persamaan akidah. Mengendalikan hawa nafsu memerlukan kekuatan mental dan sangat sulit. Berikutnya bukan termasuk kiat-kiat mengendalikan hawa nafsu, berbanyak kebaikan agar diketahui orang. Artinya ria. Nggak boleh ya ada sifat ria dalam ibadah karena akan halus pahalanya tanpa dicatat sedikit pun. 42. Apabila orang lain dapat nikmat, sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang muslim sejati adalah turut bahagia dan mendoakan kebaikan. Husnudzon itu sama dengan positive thinking, bukan brotherhood ya, bukan progresif juga. 44. Inna ba'dhudzon ismun wala tajassasu, karena sebagian dari prasangka itu dosa dan janganlah mencari keburukan orang. 45. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon. Hukum yang ada dalam rom tanwin 8 dengan mim itu adalah idgham bi gunna. Baik, itu saja anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Terus dilatih di rumah, latihan soalnya, pembahasan soalnya untuk nanti persiapan PA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.